Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur buat hari yang Tuhan beri kepada kita. Hari ini, pagi ini, sebelum kita melakukan segala kegiatan kita boleh memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Mari kita juga membaca, merenungkan firman Tuhan dari Keluaran pasal 39. Nah, dalam Keluaran pasal 39 kita lihat semacam disimpulkan kembali apa yang harus mereka kerjakan ya untuk tempat pertemuan dengan Tuhan atau tempat ibadah kemah suci itu semua terselesaikan ya, mereka melakukan dengan baik. Nah, salah satu adalah pembuatan pakaian imam ya, pakaian imam ya. Di ayat 1 Keluaran 39 kita membaca ayat 1 2, 3. Dan kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermizi dibuat merekalah pakaian jabatan yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian di tempat kudus. Juga dibuat mereka pakaian-pakaian kudus untuk Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian kita lanjut pembacaan di ayat 32 saya baca, 33 Bapak Ibu dan seterusnya ya. 32, demikianlah diselesaikan segala pekerjaan melengkapi kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Orang Israel telah melakukannya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah mereka melakukannya. Tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, tudung dari kulit lumba-lumba, tabir penudung, meja segala perkakasnya dan roti sajian, mesbah dari emas, minyak urapan, hukupan dari wangi-wangian, tirai pintu kemah, layar pelataran, tiangnya dan alasnya, dan tirai untuk pintu gerbang pelataran, talinya dan patoknya, segala perkakas untuk pekerjaan mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah dilakukan orang Israel segala pekerjaan melengkapi itu bersama-sama. Dan Musa melihat segala pekerjaan itu, dan sesungguhnya lah mereka telah melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan. Demikianlah mereka melakukannya, lalu Musa memberkati mereka. Amin. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Nah, kita melihat segala perabot atau segala sesuatu yang dibutuhkan pada saat ibadah ya, ketika mereka melakukan kebaktian atau datang ke kemah suci atau tempat pertemuan ya, tempat pertemuan yaitu untuk menyembah Allah ya, memuliakan Allah, semua yang diperlukan perabotan-perabotan itu, aksesorisnya semua, dan itu semua atas petunjuk daripada Tuhan, dan mereka lakukan ya, mereka lakukan semuanya. Nah, dikatakan bahwa tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah dilakukan orang Israel segala pekerjaan melengkapi itu ya. Jadi ada aturan yang mereka ikuti, peraturan ya, atau rinciannya bagaimana kita sudah baca mulai dari beberapa hari yang lalu ya. Semuanya ya dilakukan dengan
perintah daripada Musa dan Musa mendapatkan daripada Tuhan. Nah, salah satu adalah pakaian jabatan imam. Jadi seseorang ya dalam PL atau dalam perjalanan bangsa Israel di padang gurun itu menuju tanah perjanjian, jadi pertemuan dengan Tuhan ada di kemah pertemuan ya atau kemah suci. Jadi kemah suci masih bongkar pasang ya, kalau mereka berangkat ya semuanya dibongkar dan diangkat, kemudian ketika tiba di satu tempat semua dipasang. Nah, pakaian imam itu simbol daripada mereka, yaitu yang memakai itu dia menjadi perantara antara umat dan Allah. Ya, ini adalah menunjukkan kekhususan dari seseorang yang dilayakkan oleh Tuhan ya untuk membawa umat itu ya di hadirat Allah ya. Jadi ini merupakan simbol ya, simbol dari kekhususan ya. Jadi dikatakan bahwa pakaian imam sebuah simbol bahwa mereka yaitu Harun dan keturunannya dipisahkan, dikhususkan oleh Allah untuk melayaninya. Jadi menggunakan pakaian itu berarti dia sedang melaksanakan tugas khusus, berbeda dengan yang lain. Nah, di antara imam-imam saja, imam kepala atau imam besar dengan imam-imam lain itu berbeda. Jadi imam besar menggunakan pakaian khusus, pakaian yang nilainya, kualitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan imam-imam yang lain. Jadi kalau Harun pakaian kebesarannya itu untuk dia sendiri, nggak boleh ada yang lain. Jadi imam besar ya, harus dalam perjalanan bangsa Israel untuk Harun ada sendiri. Nah, kalau nanti Harun mati, siapa penggantinya? Nah, pakaian imam itu ya, jubah imam itu nah diberikan kepada anaknya ya, yang akan memegang sebagai imam besar. Nah, imam-imam yang lain, anak-anak Harun yang lain tetap menggunakan jubah atau pakaian imam, tetapi kualitas atau bahan-bahan yang terbuat lebih di bawah daripada imam besar. Nah, jadi keturunan daripada Harun atau imam itu dipisahkan, dikhususkan oleh Allah untuk melayaninya. Nah, selain hal itu tersebut juga sebagai sebuah pengingat bagi orang Israel betapa pentingnya fungsi seorang imam, yaitu menjadi perantara bagi mereka untuk berkomunikasi dengan Allah ya. Jadi melalui imam besarlah mereka mengadakan korban penghapusan dosa. Peranan imam sangat penting. Peranan imam sangat penting ya, dimana ketika umat berdosa, kemudian umat minta dikuduskan, harus ada korban, maka yang melaksanakan adalah imam. Nah, seorang imam ya, yaitu Harun dan keturunannya ya, ketika melaksanakan kebaktian atau ibadah haruslah mengenakan pakaian itu ya. Jadi pakaian imam dengan aksesorisnya ya, semua lengkap ya. Kalau nanti Bapak Ibu membacanya ya, di situ dijelaskan apa saja yang ada di dalam yang dikenakan dalam pakaian. Tetapi yang terpenting adalah ini berbicara tentang kekhususan, dipisahkan dengan yang lain yang berbeda. Nah, jabatan imam hanya kepada Harun dan keturunannya itu dalam masa perjanjian lama, karena ya perantara antara umat dan Allah. Nah, bagaimana sekarang? Apakah masih diperlukan imam itu? Nah, Alkitab berkata ketika kita percaya kepada Yesus, kitalah imamat rajani, umat kepunyaan Allah ya, umat yang dikuduskan. Jadi kita tidak perlu lagi seorang imam untuk kita datang menghadap Allah ya. Nah, bagaimana, apakah kita perlu lagi ketika ibadah pakaian khusus ya? Sekarang tujuannya apa ya? Kalau kita membuat satu pakaian khusus untuk kebaktian ya, seorang imam ya tentu tidak sesuai lagi ya, karena
imam besar kita, ya, yaitu Yesus Kristus, ya, sudah menyempurnakan kita oleh kematiannya di kayu salib itu. Jadi simbol daripada pengkhususan itu dengan pakaian imam itu sudah diselesaikan oleh Yesus, sudah digenapi, sudah disempurnakan. Jadi kita tidak perlu lagi, ya, harus memiliki seorang imam perantara ketika kita beribadah kepada Allah, ya, tidak perlu lagi. Jadi bagaimana dengan pendeta atau pemimpin? Apakah itu imam? Ya, jabatan imam tidak, mereka hanya pemimpin saja, memimpin, mengarahkan untuk kemudian kita bersama-sama beribadah kepada Allah. Ya, karena semua orang percaya adalah imamat rajani, dikatakan umat pilihan Allah, umat yang sudah dikuduskan. Jadi untuk beribadah kepada Allah kita bisa secara pribadi langsung. Nah, secara ibadah berjamaah memang ada pemimpinnya, ya, tetapi bukan lagi perannya sebagai imam seperti dalam perjanjian lama. Nah, karena imam besar kita adalah Yesus Kristus, yang bahkan juga dia sendiri yang menjadi kurban yang sempurna itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, waktu mereka membuat semua, ya, peralatan atau yang dibutuhkan dalam kebaktian itu, sekali lagi saya katakan di sini sesuai dengan firman Allah, mereka lakukan dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan petunjuk Allah. Nah, Musa memperhatikannya, dan ayat 43 berkata, dan Musa melihat segala pekerjaan itu. Musa melihat segala pekerjaan itu. Ya, jadi kamu lakukan ini, kamu lakukan itu, kemudian biarkan aja. Tidak. Jadi Musa memperhatikannya, melihat, menilai, ya, apakah sesuai dengan apa yang Tuhan mau, apakah sesuai dengan yang dia perintahkan. Dan ternyata apa? Memang mereka lakukan. Dan sesungguhnya lah mereka telah melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Wah, ya, menarik, ya. Dan sesungguhnya lah mereka telah melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Nah, bagi kita masa sekarang, ya, kita tidak lakukan seperti aturan ini, ya, membuat pakaiannya harus begini, ada misbah untuk korban bakaran, ada bejana pembasuhan, ada semua, enggak perlu lagi, ya, enggak perlu lagi. Tetapi prinsip ketika kita beribadah kepada Allah, kita harus melakukan dengan benar, ya, dengan benar. Ingat, tidak asal-asalan. Ada orang berkata begini, ini sesuatu hal yang sedikit lucu, ya, tetapi ini penting karena orang berkata kita menyembah Allah, menyembah Tuhan, misalnya di gereja pada saat hari Minggu ibadah, yang penting kan hati kita, tetapi karena ada dipersoalkan, kalau kamu ke gereja, ya, Bu, pakaiannya yang rapi lah, yang lengkap lah pakaian, jangan setengah jadi begitu, ya. Ya, jangan yang mini-mini gitu, ya. Nah, kemudian orang berkata, kan kita menyembahkan dari hati. Ya, terus Pak Pendetanya berkata, ya, kamu menyembah dari hati, ya, Tuhan lihat hatimu. Tapi ketika kamu ibadah, ada di sebelahmu, ada di depanmu, ya, ada Pak Pendeta yang ada di depan itu, ya, dia tidak hanya melihat hatimu, dan dia memang tidak bisa lihat hatimu, tapi bisa dilihat pakaianmu, dan itu bisa mengganggu ibadah itu sendiri. Jadi kalau kita berpakaian akhirnya mengganggu jalannya ibadah, kan tidak jadi berkat, ya. Jadi bukan berarti harus pakaian diatur sedemikian rupa, jenisnya ini, panjangnya begini, lebarnya begini, tidak. Tetapi yang layak, yang sopan, yang pantas, ya, sesuai dengan budaya setempat tentunya, ya, budaya setempat, ya. Jadi ini sangat penting, ya, kita lakukan sedemikian rupa, ya, sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Nah, setelah umat itu melakukannya, dinilai oleh Musa, dilihat oleh Musa, dan benar sesuai dengan apa yang diperintahkan Musa, maka Musa memberkati mereka. Ya, dikatakan lalu Musa memberkati mereka. Segala sesuatu yang kita lakukan yang benar, yang berkenan kepada Allah, maka kita akan diberkati Allah. Amin.
diberkati oleh Allah. Untuk itu lakukanlah segala sesuatu dengan baik dan benar. Nah, firman Tuhan katakan apapun yang kita pikirkan, kita katakan, kita perbuat, ya perbuatlah seperti untuk Tuhan. Sesungguhnya ibadah itu seperti itu. Ya, hidup kita ini adalah ibadah kita. Karena semua harus kita persembahkan untuk Tuhan. Ketika kita berkata-kata, kata-kata kita pun harus di dalam Tuhan, harus untuk kemuliaan Tuhan. Ketika kita mulai memikirkan sesuatu, pikirkan perkara-perkara yang di atas, pikirkan perkara-perkara yang bersifat kekekalan, yang rohani, yang benar, yang baik, yang membangun. Dan ketika kita lakukan segala sesuatu, lakukan seperti untuk Tuhan. Jadi benar-benar kita lakukan dengan baik, ya, bukan dengan asal-asalan. Maka segala sesuatu yang kita lakukan di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Tuhan memperhitungkannya, Tuhan memberkati apa yang kita lakukan, ya. Hidup kita, ya, persembahkanlah hidupmu, tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi tiap-tiap hari sesungguhnya kita beribadah kepada Allah. Maka lakukanlah segala sesuatu dengan baik dan benar, maka Tuhan akan memberkati kita. Amin. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita di dalam segenap atau setiap perjalanan hidup kita. Kita lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, kita menjadi berkat, kita menjadi saksi, ya, di mana seperti Rasul Paulus katakan setelah dia percaya kepada Yesus, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang ada di dalamku. Dan orang-orang akan melihat, ya, bahwa sesungguhnya lah Kristus ada di dalam hidup kita. Kita menjadi berkat, kita hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan masuk dalam doa-doa kita, apapun yang menjadi beban pergumulan kita. Kita terus naikkan doa-doa kita kepada Tuhan, dan juga kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Sebelumnya kita naikkan satu pujian.